Halo guys, selamat datang di channel Justic Review. Kali ini kita akan membahas Valkyrie, pesawat ulang-alik yang ada di film Avatar. Ayo kita ke pembahasannya. Meskipun ISV bertindak sebagai penghubung antara bumi dan Pandora, masing-masing ISV membawa sepasang pesawat ulang-alik sehingga memungkinkan transportasi antara orbit dan kompleks pertambangan Hellgate di permukaan Pandora. Para Valkyrie ini memindahkan penumpang dan kargo ke permukaan, serta membawa unobtainium olahan dan mengantar beberapa pekerja yang telah menyelesaikan kontraknya ke ISV untuk pulang balik ke bumi. Valkyrie menggunakan mesin pembangkit listrik fusi untuk sistem propulsinya. Mesin ini juga bertindak sebagai sumber tenaga untuk turbojet yang terpasang di kedua sayapnya. Ketika bertindak sebagai pembangkit listrik, mesin ini dapat membuat turbojet tetap berjalan selama beberapa jam dalam konfigurasi pengangkatan VTOL. Apa itu VTOL? VTOL kepanjangan dari Vertical Take-off and Landing, yang artinya pesawat ini mampu lepas landas dan mendarat vertikal secara bertujuan untuk terbang dan mendarat di tempat yang terbatas atau tidak rata tanpa memerlukan landasan pacu, sehingga memungkinkan penggunaan pesawat ulang-alik sebagai platform udara untuk peran eksplorasi dan survei, atau bahkan sebagai platform pembom improvisasi. Mesin ini juga dapat digunakan untuk meredam IMF di pegunungan melayang Pandora, yang mana di sana terdapat flux vortex yang bisa mengganggu sistem navigasi. Untuk memfasilitasi perpindahan kargo, kabin kargo Valkyrie dibuat seperti pesawat kargo besar tradisional, dengan tanjakan di belakang, roller di sepanjang lantainya, jaring untuk membantu menahan kargo di tempatnya, dan kursi lipat yang melapisi di sisinya. Dan juga palang pengunci unit EMP memungkinkan Valkyrie mengerahkan unit EMP langsung ke tempat yang dibutuhkan. Setelah tiba di Pandora, ISV mengirimkan Valkyrie-nya untuk membawa muatan hingga 62 metrik ton sekaligus turun ke Pandora. Ketika awal perjalanan masuk Pandora, Valkyrie tidak menghidupkan mesinnya dan hanya meluncur mengandalkan gravitasi. Dan ketika mencapai ketinggian 3000 meter, barulah turbojet dinyalakan. Di saat Valkyrie melewati tambang unobtainium, pada pendekatan terakhir ke Hellgate, pesawat helikopter Scorpion mendekati Valkyrie dan membuat formasi pengawalan. Lalu, turbojet tersebut beralih sepenuhnya ke mode VTOL untuk mendarat. Untuk kembali ke Pandora, Valkyrie hanya dapat membawa 35 metrik ton muatan untuk dibawa ke ISV. Cara Valkyrie untuk kembali ke orbit, turbojet digunakan untuk lepas landas vertikal sebelum perlahan-lahan dimiringkan untuk transisi ke gerakan maju pada kecepatan 130 knot, dan sayap menghasilkan semua daya angkat dengan sendirinya, dan turbojet sepenuhnya terkunci pada posisi penerbangan. Lalu, Valkyrie akan maju hingga mencapai kecepatan Mach 3. Ketika hampir mencapai orbit, mesin fusi dinyalakan untuk menjalankan dua mesin orbital besar untuk penerbangan terakhir ke orbit. Keseluruhan proses ini hanya memakan waktu 10 menit untuk mencapai orbit sejak lepas landas. Namun, membutuhkan waktu hingga 6 jam untuk menyelesaikan pertemuan, manuver, dan hard dock atau terhubung dengan ISV yang menunggu di orbit. Setelah kapasitas kargo ISV terisi, ISV berangkat ke bumi dan meninggalkan para Valkyrie karena ISV harus mengurangi massa muatannya ketika kembali ke bumi. Dan Valkyrie lebih dibutuhkan di Pandora daripada dia harus kembali ke bumi. Oke guys, itu penjelasan singkat tentang pesawat ulang-alik Valkyrie dari film Avatar. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian suka dengan penjelasan kali ini? Kalau kalian suka, komen di bawah. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share.